Halo Sobat Kabroto, di sebelah gua udah ada MPV sliding door yang nyaman banget, efisien, dan juga tentunya lega banget. Ini dia Wuling Darion PHEV. Sebelumnya Kabroto udah pernah review Wuling Darion yang EV atau full electric, yang dimana mobil itu enak banget ya. Udah halus, torsinya juga instan banget. Tapi kira-kira yang PHEV gimana nih rasanya? Simak terus di YouTube channel Kabroto. Jadi buat yang belum tahu, Wuling Darion di Indonesia itu dijual dengan dua jenis ya, yaitu adalah tipe EV atau full electric, sama satunya lagi itu tipe PHEV. Nah, PHEV ini juga ada beberapa tipe. Yang paling bawah itu tipe CE, itu harganya 449 juta. Sedangkan mobil yang kita review ini itu tipe EX, harganya itu 499 juta. Bedanya untuk tipe yang EX ini udah dilengkapi oleh fitur ADAS, sedangkan yang CE itu belum. Nah, menariknya sebenarnya tuh mobil ini belum ada kompetitor yang sejati lah. Maksudnya kalau misalnya membahas jenis mobil ini kan MPV sliding door. Nah, pesaingnya yang pakai PHEV itu belum ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya mau dipaksain, pesaing ini siapa sih? Yang paling dekat itu adalah Chery Tiggo ECSH sama BYD M6DM yang baru ini diperkenalkan oleh BYD. Nah, tapi sebelum kita bahas mengenai fitur-fiturnya, kita bahas dulu nih mesinnya. Apa sih mesinnya pakainya? Yuk. Nah, ini dia nih mesinnya. Karena ini PHEV, bisa diisi bensin dan juga bisa di-charging. Nah, kebetulan kita akan bahas mesinnya dulu nih. Untuk mesin dia pakai 4 silinder 1500 cc, tenaganya cuma sekitar 105 daya kuda dan torsinya 130 Nm. Tapi tenang aja, mobil ini pakai baterai yang cukup gede, yaitu pakai baterai 20,5 kWh. Tenaga motor listrik sendiri itu bisa 195 daya kuda dan torsinya 230 Nm. Makanya angkanya itu cukup gede ya untuk sebuah MPV sliding door. Dan juga dari Wuling ngeklaim jarak tempuhnya ini bisa lebih dari 1000 km kalau misalnya bensin dan baterainya itu full. Nah, ini yang menarik nih. Untuk mesinnya ini disambungkan ke roda depan dengan transmisi DHT ya. Jadi untuk kehalusan berkendara sih ini mobil juaranya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian desainnya nih. Nah, ini dia bagian desain depannya. Kalau kalian nanya, bedanya EV sama PHEV dari segi desain apa sih Bang? Nah, yang paling beda itu adalah bagian grillnya. Kalau yang EV itu kan polosan ya, dia grillnya semacam domestik. Kalau ini emang grillnya benar-benar terbuka untuk sirkulasi udara ke radiator. Karena mobil ini kan pakai mesin ya. Jadi itu doang bedanya ya, sisanya sama. Yang beda cuma grill sama powertrainnya. Terus juga dia untuk bentuknya sangat futuristis, tarikan garisnya serba agresif, lampunya udah punya DRL serta udah LED. Udah gitu karena mobil ini udah ada fitur kamera 360, di bagian depannya ini ada kamera. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, secara dimensi mobil ini tuh sebenarnya cukup gede ya. Panjangnya 4,9 meter, lebar 1,8 meter, dan tingginya 1,7 meter. Artinya untuk sebuah MPV ini cukup gede. Nah, terus udah gitu di mobil itu nggak ada aksesoris yang aneh-aneh, semuanya serba clean ya. Dia nggak ada set body molding, terus nggak ada aksesoris chrome yang aneh-aneh. Jadi mobil ini tuh terlihat clean banget. Nah, yang menarik itu adalah di kaki-kakinya. Untuk suspensi, dia depan belakang udah full independent, yang depan itu pakai MacPherson Sturd, yang belakang itu pakai Multilink. Jadi harusnya untuk bantingan suspensi dalam kota itu empuk dan diajak keluar kota masih sangat stabil. Nah, bannya ini pakai 215 profil 55 ring 17, jadi peleknya ini 17 inci. Untuk rem, dia depan belakang udah cakram dan juga udah dilengkapi oleh ABS serta EBD. Tapi yang menarik ini dari Darion ini adalah sliding door-nya. Nih kita coba ya. Jadi dia udah electric sliding door, bisa dibuka dari depan, bisa dari kunci, dan juga bisa dari tombol yang ada di interior. Nah, begitu kita masuk, ini row-nya lega, tapi nanti kita coba interiornya, kita bahas dari bagian belakangnya dulu. Oke, bagian belakangnya itu kurang lebih bahasa desainnya sama dengan bagian depan. Tarikan garisnya serba agresif dan terlihat sangat futuristis. Sama, dia nggak ada aksesoris aneh-aneh atau aksesoris bapak-bapak seperti chrome yang berlebihan atau body molding yang lebar yang kelihatan nggak jelas. Ini mobil ini tuh serba clean ya. Di sini cuma ada logo Wuling sama ada
tulisan Cortez Darion PHEV. Cuman itu doang aksesorisnya, sisanya itu bener-bener clean. Terus dia udah tersedia rear wiper, udah tersedia rear defogger, sama dia udah tersedia power tailgate. Jadi bisa diatur lewat kunci, tombol interior, sama tombol di bagian sini. Kita buka bagasinya. Nah, ini dia nih space bagasinya. Kalau jok row ketiganya nggak dilipet, memang agak sempit, tapi masih bisa untuk naruh beberapa koper. Tapi untungnya jok row ketiganya ini bisa dilipat ya. Ini gue contohin pakai tali di sini. Dengan jok row ketiganya ini dilipat, luas bagasinya bisa sekitar 1.200 liter. Ini udah cocok banget kalau misalnya mau naruh barang yang banyak, mau pindahan, sama mau keluar kota. Udah lebih dari cukup nih bagasi Darion PHEV ini. Tapi interiornya gimana ya rasanya? Yuk kita masuk ke dalam aja. Jadi bisa dibilang desain interiornya itu kurang lebih mirip seperti mobil Tiongkok baru pada umumnya ya. Dia itu simple, dikasih layar gede, sama minim tombol fisik. Jadi memang terlihat clean, cuman untuk pengoperasiannya butuh adaptasi. Tapi yang menarik, si Wuling Darion ini masih pakai beberapa material premium di dashboardnya. Memang bagian dashboard itu ada yang bahan plastik, tapi ada bagian soft touch dengan jahitan asli juga. Jadi terkesan lebih mewah. Nah, udah gitu dia si Wuling Darion PHEV ini sama dengan varian EV, pakai head unit 12,8 inci yang udah bisa Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, bahkan kamera 360 guys. Terus dia juga udah ada fitur ADAS untuk varian yang iX ini yang pengaturannya dari head unit juga. Terus yang bikin makin futuristis, panel instrumennya juga digital guys. Jadi nggak nanggung-nanggung, semua serba digital. Panel instrumennya ukurannya 8,8 inci, menampilkan konsumsi bahan bakar secara real time, persentase baterai, sama range bensin mobil ini. Terus untuk setir, dia udah ada audio switch control, terus udah ada pengaturan cruise control, sama dia pengaturannya udah bisa tilt dan teleskopik. Terus kebanyakan kan kalau mobil Tiongkok kalau nggak persneling di sini atau nggak di tongkat sebelah kanan ya. Kalau misalnya Wuling Darion itu pakai tongkat persneling di sebelah kiri. Jadi kurang lebih sama seperti tongkat persneling di dekat setir, cuman bedanya ini ada di sebelah kiri. Terus untuk jok ini yang gue suka ya. Dibanding kompetitornya, Wuling Darion PHEV ini salah satu jok yang paling empuk dan paling nyaman. Selain bahannya kulit yang halus, dia itu konturnya itu empuk. Jadi buat perjalanan jauh itu nggak capek. Terus dia juga udah pengaturannya elektrik di bagian depan. Namun sayangnya di jok bagian depan dia belum ada ventilated seat. Dia cuma di bagian row kedua aja. Tapi joknya ini udah cukup nyaman lah. Di konsol tengah udah ada wireless charging, tempat buat taruh HP, sama ada tombol fisika nih. Tombol fisika itu buat pengaturan AC, hazard, sama defogger depan. Terus di bagian tengah sini ada laci penyimpanan terbuka, ada 2 buah cup holder, sama laci penyimpanan tertutup yang ukurannya itu gede banget. Terus di mobil ini soal safety, untuk varian yang iX dia itu dilengkapi oleh 6 airbag. Kalau varian yang CE yang bawahnya itu cuma 4 airbag doang. Sama di mobil ini udah tersedia 6 speaker yang suara standarnya menurut gue masih cukup baik. Sama untuk menambah sensasi perjalanan yang jarang, di mobil ini udah tersedia sunroof yang bisa dibuka. Memang dia belum panoramik atau belum nyampe belakang, tapi setidaknya dia udah ada sunroof yang bisa dibuka guys. Jadi begitu misalnya kita lagi keluar kota mau cari suasana yang beda, sunroof mobil ini bisa kebuka. Nah, sekarang kita lihat jok row keduanya nih, karena row keduanya ini captain seat. Kira-kira seberapa nyaman nih? Ish. Mantep nih belakangnya cuy. Ya, jadi ini dia row keduanya Wuling Darion PHEV, dan surprisingly ini nyaman banget guys. Ini seperti mobil 500 jutaan ke atas, beneran. Pertama, dari pas gue masuk ini pintu udah sliding door, yang kanan kiri udah elektrik. Dia bisa lewat remote, bisa lewat tombol di interior, sama bisa dibuka dari handle-nya, dan dia udah full elektrik. Terus pas gue duduk ke sini, ini pengaturan joknya udah elektrik baik yang kanan dan kiri. Udah gitu, kontur joknya itu empuk banget. Dia bahan kulit, halus, dan empuk. Buat perjalanan jauh itu nggak gampang capek. Sama, dia udah dilengkapi oleh armrest. Memang sayangnya dia belum ada kursi pijet, cuman dia setidaknya udah ada ventilated seat. Jadi begitu di cuaca panas kayak gini, punggung kita nggak keringetan di jok row kedua. Ditambah dengan ada AC di row kedua. Nih pengaturannya lewat konsol tengah, sama kisi AC-nya ada di bagian atas. Jadi buat penumpang kedua udah pasti ini bisa menggigil guys. Untuk di jok row kedua dia udah isofix, sudah bisa buat naruh bayi. Terus di jok depan udah tersedia seat pocket. Ini dia nih yang menjadi daya tarik Wuling Darion ya. Ini punya row kedua yang lega banget menurut gue. Depan posisi nyetir gue, yang nyetir gue agak selonjoran, dengan tinggi gue yang 175 cm, space kakinya masih lega, dan headroom itu lega banget.
Padahal tinggi mobil ini tuh cuma 1,7 meter, tapi headroom ini masih lega ya. Dan akan lebih baik kalau seandainya dikasih tirai ya. Nah, mengingat ini kacanya gede banget deh. Jadi kalau ada tirai, buat yang mau privacy, ini mobil udah perfect banget duduk di row keduanya. Nah, gimana dengan row ketiganya nih? Yuk kita cek. Enaknya karena ini captain seat, jadi nggak perlu lewat bagian pinggir jok, kita lewat bagian tengahnya aja. Dia udah luas bagian lorongnya. Dan ini dia row ketiganya. Row ketiganya itu lega banget guys ya. Di depan ini posisi duduk gua, jadi dia nggak terlalu maju banget dan nggak terlalu mundur, ada di tengah-tengah. Tapi ini untuk ukuran orang dewasa, masih ada space yang cukup lega. Kaki kita bisa dimasukin ke bawah jok, yang artinya itu nambah kelegaan legroom. Sama untuk headroom dia masih cukup baik. Ya, di belakang juga udah tersedia seat belt, udah ada 3 buah headrest, sama dia udah ada laci penyimpanan terbuka di bagian kanan kirinya. Di bagian belakang ini masih kedapatan kisi AC guys. Jadi buat penumpang ketiga, kalian jangan khawatir kepanasan di siang bolong begini. AC-nya udah dingin, sama dia ada kisi AC yang langsung ngarah ke muka kita ya. Ini yang penting nih. Karena mobil sekarang tuh AC-nya harus dingin banget, dan ini AC-nya selain dingin, dia langsung menghadap ke muka kita. Terus di belakang udah ada hand grip sama ada lampunya, ada lampu baca. Overall duduk di row ketiga ini masih nyaman banget buat seorang dewasa, apalagi untuk balita ini bisa lebih nyaman banget. Nah, gimana dengan rasa berkendaranya nih? Kira-kira apa perbedaan signifikan dibanding EV? Langsung aja kita test drive. Oke Sobat Kabureto, sekarang gue lagi test drive Wuling Darion PHEV, kira-kira gimana rasanya ya? Overall kalau misalnya dibandingkan dengan varian EV, dari rasa berkendaranya itu kurang lebih mirip. Cuman beda di powertrain, beda di respon tenaga, yang dimana dia nggak segesit varian EV, tapi varian PHEV ini menawarkan fleksibilitas yang lebih baik. Misalkan kalau kalian males ngecas, kalian cukup jalan dengan bensin aja itu bisa, dengan mesin nyala terus. Dan mesinnya dia akan ngecas baterainya, meskipun ngecas baterainya bukan sampai full ya, dia cuma ngejaga baterainya agar nggak habis. Jadi sistemnya seperti generator dia. Tapi overall dari rasa berkendara itu sama banget guys ya. Mulai dari posisi nyetir ya, posisi nyetir itu commanding ala SUV, tapi gaya nyetir itu khas sedan ya, agak selonjoran, visibilitasnya itu juga luas banget. Kaca gede-gede khas MPV yang mid size. Pokoknya sama. Terus juga kelebihannya dia di mobil ini tuh, dengan harganya yang cuma 400 jutaan, dia udah tersedia kaca double glass baik depan maupun belakang. Jadi peredaman kabin di mobil ini cukup baik. Terus kan ini kan PHEV ya, artinya ada suara mesinnya, itu jelas ada. Di suara mesinnya itu ada, tapi getarannya itu halus banget guys. Getarannya itu halus, bahkan dari transisi listrik ke mesin nyala cukup nggak berasa ya. Maksudnya suaranya doang yang kedengeran kalau ini mesin nyala, cuman getarannya itu minim banget. Artinya sensasi nyetir khas EV-nya masih cukup berasa. Dan di mobil ini tuh ada mode berkendara Eco, Standar, sama Sport. Nah, yang Sport kita cobain ya. Nah, jadi bedanya kalau Eco, dia karakter gasnya lebih dalam buat efisiensi bahan bakar. Kalau mode Standar itu lebih ke comfort, sama mode Sport itu lebih ke agresif. Nah, kita coba tarikannya nih. Jadi Wuling ngeklaim 0-100 km/jam mobil ini hanya 8,6 detik. Artinya untuk MPV sebongsor ini kenceng banget loh guys, bisa angka 8 detikan. Hal itu karena dia dibantu motor listrik di awal, dan motor listrik itu tenaga gede, 195 daya kuda dan torsinya 230 Nm. Dan ketika gas injek dikit, wah responsif banget guys. Terus dia ada mode engine recovery guys. Engine recovery itu artinya semacam regenerative braking gitu ya. Jadi ada smart, comfort, standar, sama strong. Nah gue biasa di comfort, jadi pas lepas gas nggak begitu ngerem mobilnya. Terus ada energy mode di mobil ini. Energy mode ini ada EV Max, EV First, Hybrid, sama Fuel First. Ini tuh semacam pengaturan dari sistem powertrainnya. Kalau kalian mau EV Max ini bisa full listrik, dan dia jarak tempuhnya bisa 125 km. Artinya masih cukup jauh. Terus ada EV First. EV First itu yang diutamakan itu listrik, tapi mesin kadang nyala. Terus ada hybrid. Kalau hybrid 50-50 ya, mesin nyala sama listrik nyala secara seimbang. Sama ada Fuel First. Kalau Fuel First itu full mesin yang nyala. Jadi di mobil ini karena ini tipe yang EX atau tipe yang lebih tinggi dibandingkan yang CE, jadi di mobil ini tersedia fitur ADAS ya. Jadi ada driving assist di sini. Jadi dia ada adaptive cruise control, terus ada curve assist, ada auto high low beam, ada lane warning assist, ada steering assist. Jadi begitu kita keluar jalur, dia setir akan ngasih assist buat ngebelokin ke jalur utama.
terus ada front collision warning, nanti dia mobil akan ngerem begitu ada benda di depan, tapi kita nggak ada tanda-tanda mau ngerem. Terus untuk berkendara di jalan sempit, mobil ini juga sangat mudah. Pertama, dia udah ada kamera 360, terus dia radius putarnya memang terbilang agak lebar ya, dia 5,8 meter, tapi tenang aja. Kalau kalian seandainya ingin manuver dan harus mundur atau muter balik, di mobil ini ada kamera 360 yang cukup luas dan jernih, jadi semua blind spot itu kelihatan sama mobil ini, karena di spion kanan kiri juga ada kamera. Enaknya di mobil ini tuh adalah bantingan suspensinya. Dibanding kompetitornya, bantingan suspensi di mobil ini sangat empuk, dan dia empuknya itu empuk yang mengayun, jadi nyaman, kayak mobil sedan Eropa ya. Begitu lewat posisi tidur, travel itu halus, dan dia tidak memberikan guncangan yang berlebih, artinya mobil ini masih sangat nyaman. Nah, seperti ini ya. Guncangannya itu halus banget ya, tapi dia nggak mental-mentul gitu. Kadang ada mobil yang terlalu empuk, mental-mentul malah nggak nyaman. Kalau ini, travelnya pas. Nah, begitu di kecepatan tinggi, mobil ini masih memberikan handling yang cukup baik ya. Dia cukup solid. Dia tidak memberikan rasa limbung mobil yang berlebihan. Dia ada body roll, tetap ada khas MPV tinggi ya, wajar lah ya. Apalagi ground clearance-nya 205 mm tinggi. Tapi berkat suspensinya full independent, tiap kontur jalan karena bannya itu main, dia mobilnya masih terkontrol dengan baik ya. Body roll itu minim dan setirnya terasa cukup direct di kecepatan tinggi. Artinya di kecepatan tinggi untuk driver ini masih sangat percaya diri untuk dikemudikan. Terus nilai plus juga ya, Wuling Darion PHEV punya jok yang empuk banget ya. Ini dari tadi gue nyetir lama ya, itu nggak berasa pegel. Terus dia konturnya juga pas, empuknya juga pas, apalagi joknya pengaturannya udah elektrik. Plus ditambah setirnya udah bisa tilt dan teleskopik. Pengaturan posisi nyetirnya itu bisa sefleksibel mungkin. Oke guys, jadi kesimpulannya Wuling Darion PHEV ini adalah salah satu MPV yang sangat worth it untuk dibeli. Dia MPV yang nggak kebanyakan gimmick, murni untuk fungsionalitas untuk mobilitas harian ya. Dia tetap fiturnya melimpah, didukung fitur ADAS, kamera 360, dan fitur entertainment yang lengkap. Dia nggak ada fitur yang, ya you know lah, gimmick-gimmick mobil Tiongkok zaman sekarang ya. Off-road dengan harga 499 juta, mobil ini sangat cocok untuk dimiliki untuk keluarga muda yang ingin kenyamanan yang lebih premium dibandingkan dengan mobil lain. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabroto selanjutnya. Dadah!